Om Swastiastu, selamat datang di Clear Gallery and Museum, Museum Lukisan di The Kayon Jungle Resort Ubud, Bali. Saya Tari akan menemani Anda semua untuk mengenal lebih dekat lagi Maestro Lukisan Bali, I Gusti Nyoman Lempad. Mari ikuti saya. Bali adalah karya seni Tuhan. Semua yang terkait dengan pulau ini selalu berhubungan dengan seni. Seluruh aktivitas masyarakatnya senantiasa dilakukan dengan memasukkan unsur kesenian, kebiasaan, dan budaya yang dekat dengan kesenian, mampu membentuk cita rasa dan selera berkesenian masyarakatnya. Banyak maestro seni yang lahir di Bali. Salah satunya adalah maestro lukis yang berpengaruh untuk perkembangan seni lukis di Bali adalah I Gusti Nyoman Lempad. Dan hari ini kami akan mengajak Anda semua untuk lebih mengenal karya-karya beliau dan merasakan makna dari karya-karya beliau. Gusti Nyoman Lempad adalah seorang pematung dan arsitek di mana karya-karyanya banyak kita temui di Puri dan juga pura di Ubud saat ini. Bersama Bonit dan Spies, dia turut mendirikan Pita Maha, sebuah kelompok seniman yang mendefinisikan ulang seni lukis Bali pada tahun 1930-an. Kelompok seniman tersebut menggelar pameran lukisan pertama mereka di Bali dan luar negeri yang menjadi salah satu pemicu mengapa Bali mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Ia juga terkenal dengan karya-karya lukisannya yang lebih banyak bercerita tentang mitologi Hindu Bali. Pada akhir 1920-an, Lempad mulai berkarya menggunakan media kertas. Dia masih menggunakan cara melukis tradisional, menggunakan kuas dan juga tinta hitam. Rudolf Bonit dan Walter Spies mendukungnya dengan memberikan kertas seni kepada Lempad. Interaksi inilah yang melahirkan sebuah geliat baru dalam sosok Lempad dan seni lukis Bali pada umumnya di daerah Gianyar, khususnya Ubud, Batuan, dan Denpasar. Pengamat karya Lempad sering dibuat bertanya-tanya, bahkan terdecak kagum melihat interpretasi visible terhadap cerita-cerita epos pewayangan yang hadir menjadi versi yang berbeda dalam karyanya. Proses interpretasi tersebut melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai filosofis dan hakikat yang terkandung dari mahakarya kitab itihasa seperti Ramayana dan Mahabharata. Kemampuannya untuk menafsirkan epos-epos ini yang ia pelajari bukan dengan membaca, tetapi dengan mendengarkan, atau disebut juga dengan istilah sruti, dan berkembang menjadi daya imajinasi yang luar biasa dalam karyanya. Karya Lempad merupakan visi baru dalam pola estetika seni lukis tradisional Bali yang lahir dari kesadaran seniman. Dalam lukisannya, biasanya golongan atas seperti putri raja, permaisuri,
Dan termasuk Dewi, dalam seni lukis wayang Bali selalu digambarkan memakai kemben lilit hingga menutupi dada. Sementara perempuan dari golongan rakyat biasa atau disebut juga dengan penyeroan digambarkan bertelanjang dada. Dalam karya Lempad, semua tokoh perempuan ditampilkan sama, tidak memakai kemben hingga ke atas atau bertelanjang dada. Hal ini bisa jadi mencerminkan persepsinya sebagai manusia Bali di zaman itu yang sebagian besar para perempuannya tidak memakai pakaian atas. Terobosan terbesar Lempad adalah dalam karyanya tentang wayang yang berkembang dari interpretasi visualnya yang unik. Entah sejak kapan dan dengan alasan apa, pada wayang Bali terdapat perbedaan dalam hal cara berpakaian pada tokoh perempuannya. Kemungkinan memang telah masuk sebuah konsepsi etika yang diterapkan dalam seni visible wayang yang kemudian menjadi semacam pakem. Entah karena alasan apa juga, kemudian kreativitas seorang seniman desa seperti Lempad melampaui pakem tersebut, yang dalam konteks manusia Bali saat itu, ketelanjangan dada para perempuannya tidak dimaknai sebagai sebuah keeksotisan, bahkan keerotisan. Dalam sejarah seni rupa telah membuktikan seorang seniman bukan hanya seorang manusia yang memiliki kepekaan artistik, tapi sejatinya juga adalah manusia visioner yang dengan kekuatan imajinasinya mampu menghadirkan representasi-representasi yang tak lazim pada zamannya. Mereka membuat representasi visible yang tidak biasa dari kenyataan dan persepsi masyarakat pada zamannya. Lempad sejatinya adalah sosok yang tumbuh dari kearifan Bali dan menjalani swadharma seorang Sangging dan Undagi. Representasi yang imajinatif dalam karyanya dibentuk dari berbagai persilangan persepsi yang lahir dari interaksinya dengan berbagai hal, termasuk interaksi dengan seniman dan orang barat seperti Walter Spies dan Bonnet. Berkesenian yang dijalaninya merupakan sebuah swadharma. Swadharma itu adalah menjalani kehidupan atau karma dalam balutan kreativitas, mengabdikan kemampuan kreatif itu untuk kepentingan masyarakat luas, atau yang sering kita dengar dengan istilah ngayah. Melakukan swadharma atau kewajiban dengan tidak mengharapkan imbalan, dengan keyakinan bahwa hasil akan datang dengan sendirinya sesuai dengan karma itu sendiri. Di museum kami ini, selain karya I Gusti Nyoman Lempad, terdapat juga lukisan-lukisan pelukis dari berbagai aliran seni, seperti yang terlihat di sekitar sini. One way to enjoy the art of painting is stop in front of the painting, look in detail, self-interpret, and feel the paintings. Come here to Kayan Jungle Resort Ubud, your home to feel the art of Bali through painting.